Dah. Tadi. Kurang geser. Deh. Udah. Nah, oke. Oke. Kurang aja. Diupna. Atau ngus pas kan tapi nah. Pas, tapi ini itu aja. Sebelah doang. Oh, kurang aja. Nah, gitu. Terus? Pas gitu. Terlalu rapet nggak apa-apa. Betul. Hah? Ngus tenang naon. Aturan mah kayak ieu tah. Kayak tenang, sabar. Ya wis. Oke, kita kembali lagi bersama Underscore Marketing Handal. Sekarang di sebelah saya udah ada Pak Bay Rohmat. Saya sih biasa nyebutnya Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Akuan masalah soal Nabi. Marpahelan. Kenapa udah langsung panik? Lu juga apa-apa kok Bang? Enggak, paling nanti nanya seputar marketing, terus kayak tentang kehidupan, perjalanan, cinta, apa ya? Nyerempet sedikit nggak apa-apa. Ya, boleh. Kenapa ya setiap bintang tamu kesini pasti gini? Bang Jaja kemarin gini Bang. Bang Jaja tuh kemarin ngomongin abang katanya. Gua jadi marketing syariatnya lewat abang katanya. Iya, Bisanya lewat abang. Gitu. Ya. Boleh dong sekarang perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Pak Bay Rohmat, biasa dipanggil Bay, Bang Bay aja biasa dipanggilnya. Tapi kalau di teman-teman alumni biasa namanya Dase gitu. Itu berarti Dase nama? Dase nama biasalah, nama premannya dikit kalau bahasa gaulnya. Damai selalu, penyebar virus perdamaian. Di mana ada Bay, ya disitulah perdamaian selalu ada. Oke, bukan nama samaran buat cewek bukan ya Bang? Bukan lah, nggak ada cewek. Gitu. Ya, Bang Jaja kenal sama saya dulu, dia udah lama sih kalau Bang Jaja mah. Iya. Dulu dia tahun 2018 sih ngambil rumah di sini. Ya karena saya akuin sih untuk jiwa marketingnya dia ada, tergantung yang megangnya doang dia mah. Dia orangnya harus ada yang megang. Kalau misalkan dia nggak ada yang megang, cak-cakan dia orangnya kayak gitu. Gitu. Kalau nggak ada yang melatih dia, cak-cakan dia. Tapi kalau ada yang melatih, dia jago jualannya. Kemarin bilangnya katanya negara terakhirnya tinggal dia. Iya. Satu lettingan dia. Iya betul. Siapa aja itu? Ya dulu banyak, ada Bang Aan, ada Sabila, terus ada Desi, ada Anton, banyak tuh dulu. Siapa lagi ya saya lupa tuh. Udah lama sih. Ada Rima juga, ada Hapipah juga dulu, ya kan. Dulu adminnya Hapipah gitu. Dulu waktu di marketing Handal Agency. Gua orang sih udah pernah bahas itu, udah bilang ke Bang Jaja. Kan pelopor Handal Agency kan abang sendiri ya. Iya betul. Sekarang kita di Underscore Marketing Handal nih Bang. Oh gimana? Jadi Iki waktu pertama join ke sini punya ide pengen punya platform sendiri, dan tercetuslah ide sama Bila tuh ya, sama Bila. Ya gimana kita kalau marketing Handal? Bukan abang keberatan nggak sih Iki pakai kata itu? Enggak lah, bagus itu. Kenapa bagusnya tuh? Ya bagus itu, kata handal itu jujur saya dapatnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan saat itu saya lagi sholat Jumat. Ya, saya nyari sama si bos, disuruh nyari nama. Ternyata nyari nama itu tidak mudah. Bukan sulit ya, tidak mudah karena sulit itu tidak boleh diucapin. Semuanya nggak ada yang sulit. Tidak mudah untuk mencari sebuah nama bendera gitu kan. Memang itu agensinya itu, kata agensi itu dari bosnya sendiri Pak Yohanes gitu. Kalau Handal sendiri ya itu dari saya sendiri pribadi, itu dari apa ya, ngawirin gitu. Nah keluarnya nama itu gitu. Tadinya sih Masuma Agency, saya pengennya Masuma itu maju sukses bersama. Gitu. Kalau kata bahasa Jepangnya matahari gitu. Matahari bukan matahari, kayak semacam apa ya? Kalau disingkatkan Masuma maju sukses bersama. Kalau bahasa Jepangnya kayak cuma ketertarikan gitu, susah diungkapin tuh. Tapi saya paham gitu maknanya Masuma bahasa Jepangnya. Berarti
Tapi- 2021 udah nggak ada itu handle agensi. 2022 awal 2022 awal. iya dibongkar sama si bos. Jadi saya dipindahin ke bagian legal. Gitu. Selama tahun 2022 saya dijadiin bagian legal, pembebasan lahan gitu. Berarti historinya panjang ya. Hmm. Terus berarti kalau ini ya kalau ini sih bukan membangkitkan ya. Apa kode alam ya disebutnya emang? Ya kemungkinan begitu. Kemungkinan begitu. Saya juga nggak tahu ya. Berarti Ini kalau- nggak ada sponsornya nih. Enggak. Aduh, gimana ini bang? Nggak ada sponsornya nih. Lihat airnya lihat nggak ada sponsor ini. Itu baru itu sponsornya baru. Oh baru itu. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah sallallahu alaihi Nabi. Diminum dulu bang. Nah, kita masih santai-santai. Belum nyerempet belum. Berarti nih udah kalau boleh tahu berapa tahun di Daru Estate? Oh saya sendiri. Iya. Saya masuk ke Daru Estate itu tanggal 30 Juli 30 Juli Tahun resminya tanggal 1 Agustus tahun 2017 udah berapa tahun tuh? 2017, 18, 19, 20, Udah 21, 5 tahun. 22, 23 waduh 6 tahun ini tahun. waduh Jalan 6 tahun. udah lumayan juga nih saya di Daru Estate nih. Berarti udah banyak ketemu marketing hebatnya ya, ada yang keluar nggak bilang, ada yang keluar bilang. Tuh banyak banget ya. Ada muntaber, Oh, apa itu? mundur tanpa berita. Oh, muntah. Terus banyak kena penyakit titanus. Apa titanus? Hah? Titanus, iya. Apa tuh? Statement tanpa bonus, tanpa komisi. Oke. Gitu. Nah, kan udah ngebahas tentang marketing nih bang. Menurut abang nih, Iya, dari yang abang pegang, yang berkesan, yang orangnya jualannya cepet, terus orangnya supel, dia buat menerima masukan, ada nggak sih bang? Dari yang udah keluar aja kita bahasnya. Oh. Sebenarnya sih semuanya oke. Semuanya bagus-bagus. Ya kan mungkin mereka berpikir oh ada yang lebih bagus lagi kan. Ini bagus, ada yang lebih bagus lagi. Mungkin penilaian mereka seperti itu. Gitu doang sih bang. Gitu. Nggak selalu apa sih? Ya namanya kehidupan lah. Ya kan kehidupan kan di sini bagus, tapi kan belum tentu menurut hati dan pikiran dia bagus, makanya dia cari yang lain. Banyak dulu ganti-ganti dulu 10 marketing keluar semua ganti lagi. Oh, saya udah berganti-ganti terus. Waduh, udah berapa kali ganti, udah berapa kali grup. Ya inilah kehidupan. Ya, jadi jangan pernah sesali dalam pertemuan, karena bakalan ada perpisahan. Gitu. Yang membuat perpisahan itu dalam hidup itu cuma satu, komitmen. Komitmen gimana tuh? Komitmen. Kalau kita nggak komitmen, ya pasti akan terpisah. Tapi kalau kita komitmen, kita tidak akan terpisah. Itulah dalam hidup seperti itu. Kalau menurut saya, gitu. Selama itu komitmen, selama itu oke, ya insya Allah lancar-lancar aja. Ya tidak akan ada masalah. Gitu. Gitu bang. Nanya bebas boleh nih ya? Nanya bebas boleh nih ya? Nanya apa tuh? Nanya naon? Nanya apa? Udah keluar. Kan gini, berarti sekarang nih 2023 sisa marketing berapa nih yang abang pegang? Ya kemarin sih kan pegang berapa? 10. Iya. Ya dari 10 tumbang lagi ya sisa 3. Sisa 4. Sisa 4 ya bentar lagi juga. Aduh repot juga nih. Cari lagi ntar palingan. Cari lagi ya seperti itulah hidup lah. Namanya kehidupan kan selalu mencari. Tapi sekarang saya rubah sih kata itu. Kata mencari sekarang saya rubah menjadi kata mendatangkan. Kenapa? Karena kalau mencari itu ya namanya mencari kan kita bingung. Ya kan nggak ada ketahuan.
Tapi Iya. kalau mendatangkan kan Allah yang langsung mendatangkan. Gitu bang. Keren nih, keren. Tapi Iki dengar selentingan nih, Apa tuh? bahwa abang tuh baru hijrah. Sepakat nggak disebut gitu? Baru hijrah. Hijrah gimana nih? Dari dunia kelam. Oh gitu ya. Sepakat ya? Sepakat. Ya kalau boleh tahu kenapa itu bisa buat abang yakin untuk dekat dengan Habib ya? Iya, sekarang saya lagi dekat dengan Nabi. Oke. Gitu. Ya mudah-mudahan selamanya lah. Amin. Sampai saya meninggalkan dunia ini. Karena apa ya? Ngejar-ngejar dunia terus ya, yang gak ada ujungnya lah. Yang penting dunia dapat, akhirat dapat gitu. Dunia ya dapat, miliaran kan gitu, triliunan bila perlu gitu kan. Tapi dekat dengan para habibullah, para ulama gitu kan, para ustaz, saya senang kayak gitu. Oh, berarti kemarin-kemarin akhlak gitu. nggak deket gitu? Enggak kemarin nggak dekat. Gimana tuh? Ya Boleh sharing. kalau deket, kalau jauh dari para ulama, goncang gitu hidup. Kayak nggak ada yang mengarahkan gitu. Jadi seolah-olah kita hidup itu kosong, hidup itu hanya mengejar dunia aja, padahal itu tidak dapat kebahagiaannya. Oke. Bohong manusia yang banyak duit, yang uangnya miliaran, dia jauh dengan para ustadz, dia jauh dengan para ulama, dia jauh dengan para habib, ya kan? Dia mengatakan dia bahagia, dia sedang membohongi diri dia sendiri. Oke. Tapi kalau dia dekat dengan ulama, kalau dia mengatakan dia bahagia, ya itu benar bahagia bang. Kayak gitu bang. Kalau pengalaman saya, karena dulu pernah saya punya uang banyak, tapi jauh dengan para ulama, kayaknya kosong gitu hidup. Kayak gitu bang. Berarti kalau berbicara seperti itu berarti kelam banget ya? Ya gitu lah. Model dunia malam, model teknologi. Soalnya. Oh, belum. Ya intinya mah dulu jauh aja dengan para kiai gitu, dengan para ustadz, dengan para habib itu jauh. Jadi kayaknya hidup itu gimana ya, aduh ngejar-ngejar dunia aja, dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat, aduh yang ada repot hidup. Tapi dengan ilmu hidup jadi lebih terarah, dengan seni hidup jadi lebih indah. Nah itulah. Jadi begitu bang. Nah, oke. Itu kan kita udah nyerempet-nyerempet ke histori abang tuh bang. Kalau boleh tahu nih, Iya. selama kerja di sini suka dukanya itu seperti apa sih bang? Suka dukanya di sini ya banyak lah. Iya. Banyak lah suka dukanya, ya sukanya ya seneng aja gitu, happy aja ya, sukanya atau senangnya karena proyeknya itu dekat dengan stasiun, itu doang sih. Oke. Jadi sehingga gampang banget jualannya, itu doang. Karena kayak menjilat ya. Hah? Maksudnya menjilat gimana maksudnya? Oh iya, terus bang, terus. Iya. Kalau bicara untuk menjual kenapa di sini, ya udah karena jualannya mudah, itu doang sih. Pasti kan pengalaman abang tuh banyak ngejual, berapa ratus unit sih paling the bestnya? Saya berjualan 30 Sebulan. sendiri. Pas sebelum sekarang posisi jadi Ya mungkin di Darul STT ini kalau mau di total 50% bisa dibilang jualan saya itu. oke. Gitu. Kalau mau di total ya jaringan saya ke bawah gitu, totalnya ya 50% mungkin syariatnya ya karya saya gitu. Kalau mau sombong mah apa mali sombong aja. Iya, betul. Nah, itu suara lebih kan, suara Emel masuk. Nah, asok. Penambah. Nah, kan tadi udah berbicara the best jualannya. Ada nggak sih bang yang ngalahin abang? Wah, musuh gua ini nih. Kamu sih lah. Ini partner gua nih gini. Ada. Bu Asme namanya. Asme Malau. Oke. Asme Kayak Malau. orang Asme Malau, bukan orang Medan ya, Orang Medan. Medan. Itu jualannya gila itu, Musya Allah. Gila itu orang jualannya. Orang kalau udah ketemu dia closing. Oke. Kalau udah ketemu dia closing, saya juga banyak belajar juga dari Bu Asme dengan teknik-teknik closing. Dia juga sama, belajar juga sama saya. Kita sering berbagi aja. Oh, saya closingnya begini, Bu Asme closingnya begini. Saya karena musuh terberat saya
saat itu jualan cuma buasme. Gitu. Karena buasme itu jualannya bodoh, gila. Gak kelawan sama saya itu. Pokoknya mindset saya itu jualan di Daru Estate itu dulu cuma ngelihat buasme doang. Yang lain nggak saya lihat. Cuma lihat buasme aja. Kalau buasme jualan 1 ya saya harus 2. Kalau buasme 3 ya saya harus 4. Mindset saya dulu saya tanamkan seperti itu. Saya lihatnya buasme aja. Buasme 5 ya saya harus 6. Buasme 7 ya saya harus 8 gitu. Waktu itu dulu saya 30, buasme 30. Buasme 20 saya 21 gitu aja. Saya pokoknya nggak mau di bawah buasme. Itu mindset saya dulu. Mungkin nggak sih kita jualan orang ketemu langsung mau kita pakai ajian-ajian tertentu apa gimana? Oh enggak. Kita cuma bermindset keyakinan. Keyakinan yang pertama kita dasari dengan keyakinan. Yang pertama kita lihat dari konsumennya mau atau mampu gitu. Kalau dia mampu belum tentu dia mau. Tapi kalau dia udah mau pasti bakalan ada jalan menjadi mampu. Begitu Bang. Gitu. Berarti kalau dia mampu pasti mampu. Belum tentu mau. Iya betul. Kalau dia mau udah pasti mampu. Iya gitu. Karena ada dorongan-dorongan dari keyakinan dia kepada sang pencipta. Gitu. Pernah nggak sih Bang abang nggak jualan sama sekali? Saya jadi marketing dulu pernah nggak jualan sama sekali Januari tahun 2019. Nol jualan. Berapa bulan? 1 bulan itu doang. Itu. Terus cara ngebangkitinnya? Cara ngebangkitinnya ya waktu itu saya kan nggak jualan ya. Cara ngebangkitinnya itu ya udah saya fokuskan lagi. Bismillah, karena saya ada tanggung jawab keluarga ya saya bangkit lagi dah nawaitu lagi gitu ya. Alhamdulillah di Februari meningkat lagi jualan gitu. 5, 7, 8 naik lagi gitu kayak gitu. Berarti tentang jualan udah di luar kepala ya? Saya nggak pernah jualan, saya nggak bisa jualan. Saya jujur pribadi saya sendiri sampai detik ini pertama saya jadi marketing di properti itu nggak bisa jualan saya. Berarti basicnya apa? Saya nggak bisa jualan. Saya membantu. Saya lebih senang membantu orang punya rumah itu aja. Karena di saat kita bantu orang memiliki rumah, ya kan, kayaknya dia senang. Gitu. Jadi ada kebahagiaan tersendiri gitu Pak. Berarti mengubah mindset marketingnya itu. Iya. Kalau jualan mah, waduh, jualan rumah, waduh, bukan jualan gorengan ini. Ini saya jualan rumah, bukan jualan gorengan. Gampang gitu jualan rumah. Gitu, nggak bisa saya jualan rumah. Gitu. Kalau jualan, kalau membantu banyak orang untuk memiliki punya rumah, saya bisa. Tapi kalau untuk jualan rumah saya nggak bisa. Gitu. Karena mindset saya itu didasari dengan membantu, karena pada dasarnya manusia itu paling senang dibantu. Gitu. Iya benar. Gitu doang sih. Pada dasarnya manusia itu dibantu. Senang dibantu. Iya. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu satu senang dibantu, kedua senang yang namanya gratis, ketiga senang yang namanya diskon-diskonan. Itu karakter Indonesia itu ada 3. Itu karakter warga Indonesia Timuran, khususnya Indonesia ini, dia lebih senang dengan dibantu. Habis dibantu itu terus dia gratis. Yang ketiga diskon. Itu paling senang banget di Indonesia. Makanya setiap mall-mall yang ada di Indonesia beli 1 gratis 1. Betul. Padahal mah beli 2 juga itu. Ya. Sama hitungannya. Terus kayak diskon, ya kan? Ya dia selalu diskon 50%. Padahal mah harganya udah dinaikin. Tapi ada kata diskonnya itu. Itulah Indonesia. Yang buat tertarik ya. Nah itu, tapi sebenarnya itu konsep marketing juga sih. Kenapa bisa bilang gitu konsep marketing? Ya emang kalau marketing itu kan harus ada kata diskon, harus ada kata cashback, harus ada kata promo. Nah itulah marketing itu. Kata itu sebenarnya yang paling disenangi orang Indonesia. Gitu. Apalagi yang namanya dibantu, senang banget orang Indonesia mah. Minum dulu Bang. Awal-awalan dia hashtag. Belum Bang, belum.
nanti kita lagi cari-cari sponsornya yang bagus apa. Oh gitu. Siap, Ya, siap. 86. kalau bisa mah ya kalau guru dari abang mau dipasang di sini telepon Oh gitu. Siap, 86. bisa, nanti kita bisa diatur ada di sini di pojok ini boleh di sini. Mandi. Paling sih gini, tadi kan kita udah ngebahas tentang histori dari pekerjaan abang. Iya. Kan abang udah mendalami banget tuh tentang, nggak apa-apa bang, ke kamera juga. Kan ini di YouTube. Oh iya. Iya. Bukan TikTok. Ya? Bukan TikTok. Oh, iya. Terus? Bukan TikTok. Jadi abang kan udah hampir 6 tahun, jalan 7 tahun ya. Pernah terbesit apakah gua harus punya developer sendiri karena gua jualannya hebat atau gimana? Ada. Tapi rezekinya belum didatangkan sama Allah. Oke. Gitu. Ada kepikiran mah. Kayak semacam ya udah saya nggak sebutin ya, Iya. ya kan pokoknya ada aja. Saya di Manchester saya itu pengennya larinya ke dunia marketing. Jadi saya pengen jadi sang pionirnya marketing yang ada di Kabupaten Tangerang ini. Jadi kayak komunitas marketing saya pengen banget gitu. Oke. Kenapa nggak dibuat? Ya doain aja lah. Amin. Nah, Pengen buat situ. teman-teman marketing bisa join ke Bang Bay. Katanya dia pengen membuat komunitas marketing. Jadi kemungkinan semua produk Tangerang ada gitu ya Bang? Iya. Bisa dijual. Iya, itu Tapi larinya legal. ke situ. Ya Legal, resmi gitu. Jadi bukan referral ataupun apa ya? Iya, bukan. Oke. Itu harapan berarti ya maksudnya. Iya, impiannya. Impian ya. Jadi impiannya pengennya marketing aja. Masuk ya? Gitu. Nah, terus tadi udah bahas tentang marketing. Kalau kehidupan boleh nggak sih nyerempet ke situ? Boleh. Oke, kalau boleh tahu nih abang, udah punya istri? Ya punya lah, mana nggak punya? Permaisuri. Oh, permaisuri, masya Allah. Itu permaisuri itu sebutan di rumah? Apa di sini doang depan kamera? Enggak, emang saya selalu bilang terdoktrin kalau untuk sang istri itu saya selalu bilang permaisuri. Oke, kenapa itu? Karena seorang raja itu selalu ada permaisuri. Oke, seperti di Saya merasa saya ini raja, istri saya itu adalah seorang permaisuri. Karena kenapa? Karena raja itu selalu ada dayang-dayang. Oh, iya, dayang itu selir berarti ada selir. Oh, tidak menutup kemungkinan. Wallahu a'lam. Oh, kalau udah di stop sampai situ, guys. Abang boleh menjawab pertanyaan yang Iki sampaikan. Kalau mau jawab silakan, kalau mau tidak silakan. Oh yes, santai aja. Gitu. Tapi nyerempet dikit nggak apa-apa ya. Oh, gitu. Ke jurang mau kata Bang Jaja kemarin. Oh, jurang. Tadi udah tentang anak nih sekarang. Berapa kalau boleh tahu? Anak saya 4. 4. Iya. 4. Boleh sebutin nggak apa-apa. Al, El, dan Dul Wih. sama Sofia. Itu kayak anaknya Ahmad Dhani ya? Ya begitu, ngambil ke situ larinya biar rezekinya seperti mereka. Amin. Apakah ada ngefans tersendiri? Iya, saya ngefans sama Dhani, Dhaninya bukan dewanya. bukan dewanya, Ahmad Dhani. Oke. Gitu. Dari karakter Ahmad Dhani. Dulu saya slacker. Oke. Dulu saya slacker. Dari zaman saya SMP itu saya slacker. Oke. SMP slacker, SMA juga slacker. Setelah saya lulus, saya senang dengan karakter Ahmad Dhani. Saya lulus sekolah SMA, saya pindah haluan tuh ke Dewa 19 gitu. Gitu dong sih lagu-lagunya masuk ke hati dan pikiran saya gitu. Berarti Lagu kalau saya juga bagus-bagus dulu. kalau senang sama Ahmad Dhani, istrinya harus Wulan dong namanya. Iya. Ini sama, Siska namanya ya. Oh ini sama, yang mana nih? Yang mana nih? Maksudnya karakternya. Oh karakternya, oh, bisa dipotong ya. Gak bisa dipatahin, langsung dipatahin ya. Oke, berarti dari kan ada berapa ya? Kalau nggak salah kan Ahmad Dhani ada 5 ya. 5 saat ini. Iya kan? Iya, 5 kan? 5, ya. Saat ini. Iya. Berarti kalau nama lagi mau sama lagi namanya.
Iya, kalau laki-laki ya namanya ya sama, Muhammad Ali. Muhammad Ali. Gitu. Dulunya kan Erlangga. Tapi kan berarti tadi Iki narik dari histori abang ke belakang dari dunia kelam. Apakah itu dunia kelam? Maksudnya ngefans sama seseorang yang tidak ngefans bisa sama- menyelamatkan kita di akhirat nanti? Maksudnya gimana tuh? Pertanyaannya apa? Kan gini, kan tadi abang ngefans banget sama Ahmad Dhani sampai namanya anak-anak segala macem. Berarti itu waktu fase-fase masa kelam apa gimana? Enggak, saya pas pertama suka sama Ahmad Dhani itu pas saya lulus sekolah, saya dengerin lagu-lagu Dewa, ya kan. Saya beli kasetnya, enak banget ini kan. Terus karakter-karakter Ahmad Dhani-nya, dia itu pada dasarnya emang katanya begini, tapi pada dasarnya dia itu baik. Oke. Dia itu baik, dia itu tegas karena seorang grup ya kan harus ada singa di situ. Gitu. Kalau nggak ada singa bahaya. Gitu. Makanya kenapa Dewa sampai detik ini pegangan Ahmad Dhani ya tidak pernah gagal, Bubar ya. nggak pernah bubar. Walaupun ganti vokalis, dia tetap di atas angin. Itu yang saya. Mana ada band yang bisa ngalahin Dewa kan? Betul. Udah. Oke, jadi itu disebutnya hobi ya. Berarti hobinya bermusik apa gimana, Bang? Kalau bermusik, hobi saya. Senang gitu. Menikmati. Menikmati. Saya senang lagu-lagu Dewa gitu kan. Nah, kalau udah ngedengerin lagu Dewa, kayaknya tenang gitu. Lagu Dewa apa? Kayak judul lagu Satu. Saya senang banget lagu Satu. Lagu Satu tuh yang paling saya sukain di lagu Dewa 19. Tapi semuanya juga suka. Cuma kalau bicara yang paling tersuka, yang lagu mana? Ya lagu Satu. Gitu Bang. Oke, ngopi. Nggak ada mereknya nih. Nah, berarti dari kenapa nggak milih yang lain gitu? Kenapa harus Ahmad Dhani, ada Ari Lasso, ada Once? Karakter. Oke. Karakter Ahmad Dhani itu tidak bisa digoyang. Tidak bisa digoyang. Kalau udah dia ngambil keputusan, tapi tetap Oke. dia selalu musyawarahkan dulu dengan Andra. Gitu. Apapun itu dia selalu ngomong dulu sama Andra, kira-kira masuk. Bahkan lagu-lagu Dewa itu nggak sembarangan. Dhani bikin lagu kalau misalkan kurang bagus, ya kan nggak dia masukin ke Dewa. Oke. Gitu. Begitupun Andra, kalau misalkan kata Dhani-nya nggak bagus, nggak bisa masuk ke Dewa, masuknya ke Andra and the Backbone. Oh. Kalau di Dewa masuknya ke The Rock. Oke. Misalkan nih saya bikin nih, tetep bagus menurut saya, tapi kurang bagus menurut Andra, berarti dimasukinnya ke The Rock. Tapi kalau misalkan kata Dhani bagus, kata Andra bagus, ya jadi lagu Dewa. Oke. Pentolannya ya kata mereka berdua, itu lagu. Menurut saya gitu, pengetahuan saya gitu. Nah, kalau untuk bermusik ya gitu. Tapi saya seneng juga sama dangdut loh, sama Rhoma Irama saya seneng. Apa? Dari kecil. Apa sama ada bewoknya gitu? Oh, sure. Saya suka sama lagu Rhoma Irama itu karena Rhoma Irama itu lagunya bermakna. Oke. Lagu-lagu dia itu tentang kehidupan, satu, dua tentang contohan hidup. Jadi nggak sembarangan lagu Rhoma itu senangnya di situ aja. Jadi lagu itu bermakna. Setiap lagu yang diciptakan sama Rhoma Irama itu artinya mendalam semua. Kayak gitu doang sih. Apalagi lagu Dewa, udah jangan dibilang. Gitu doang. Udah hafal. Iya, ngaji udah hafal. Tapi pernah nggak nonton konsernya gitu sengaja? Pernah. Waktu bujangan apa sekarang nih? Bujangan. Oh, bujang. Sama ciwi-ciwi. Kita nyebutnya ciwi-ciwi kalau di sini. Ciwi-ciwi. Iya, dulu mah ya sampai kehilangan STNK kan dulu. Kenapa itu? Nonton Dewa 19. Digadein. Lengit di kantong. Oh. Dompet-dompet nah. Oh, dicopet berarti itu, Bang. Lain ragam. Oh. Jaket joget. Oke. Gitu. Pertama kali nonton konser Dewa tahun berapa? 2004 Di mana? di kalau nggak salah di Bitung deh. Oke, deket ya berarti Iya, ya dari di sini Bitung. di Bitung. 2004 kalau nggak salah. Kalau yang keluar pulau udah pernah apa gimana? Belum pernah. Ya saya senang aja sama karakter Dhani itu
Kenapa ya saya juga nggak tahu. Iya, Suka aja gitu. betul. Gitu. Karakternya itu. Jadi dia tidak bisa tergoyahkan di saat dia udah ngambil keputusan. Oke. Gitu. Dan dia selalu memberikan peluang kepada siapapun. Oke. Itu yang saya suka. Tapi kalau dia udah ngambil keputusan, udah dia tidak bisa diganggu, goyang gitu. Kenapa Ari Lasso sampai sekarang kan walaupun udah pisah, tapi Betul. tetap kan mereka bersatu. Hmm. Gitu. Karena yang tahu Ahmad Dhani itu ya Ari Lasso, Andra kayak gitu. Makanya Andra kan nggak pernah putus kan dari SMP dia. Iya. Sama siapa tuh? Sama si Ahmad Dhani. Ahmad Dhani sampai Ya, sekarang. itulah. The Legend ya. Iya, udah legend ya sekarang. Legend. Gagah ya. Nah, Kapan tuh kita main tuh? Cari rumahnya. rumahnya di Jakarta kalau boleh tahu kan ya? PI. Iya, di PI. Pertanyaannya saha orang yang kelihatan. Ya biarkan cara Allah aja nanti mempertemukan. Amin. Nggak tahu ke depannya. Nah, kan tadi udah ngomongin hobi, terus tentang pekerjaan, tentang cinta, permasyuri, setuju? Kenapa? Kenapa? Kan kalau kita udah menyebut permasyuri itu berarti tidak pernah tergantikan ya, Bang. Sebelumnya kita berbicara sebelumnya ya, Iya. histori ini. Apakah ada yang bisa menggantikan sekarang mengenai dari permasyuri apa gimana? Bunda aja. Bunda. Berarti kalau ada yang lebih baik dari Bunda gimana? Ya nggak tahu lah kalau alam musik. Ya kalau misalnya jangan lah. Udah Oke. capek. Oke. Oh, kenapa tuh? Ada bahasa capek itu berarti apa tuh? Ya intinya malah udah pengen umur udah beranjak. Udah beranjak. Mungkin kalau bahasa tua jangan tua kali ya Bang ya. Oke. Kayaknya Betul. udah dewasa lah sekarang, udah menginjakkan umur 40 Wih. ya kan. Harus sudah memilih hidup yang Iya. benar, ya kan, harus tidak sembarangan dalam bergaul gitu. Tidak langsung ke sini enggak. Jadi harus dipilah-pilah, harus dengan karena kesuksesan itu kan dari 3 sisi. Apa tuh? Yang pertama dengan siapa kita bergaul, Betul. iya kan. Yang kedua buku apa yang kita baca. Oke. Yang ketiga itu adalah yang zaman modernnya itu adalah YouTube apa yang Anda subscribe. Oke. Makanya YouTube-nya marketing handal. Wah. Ya, gitu. Nah, oke. Berarti dalam kesimpulan memilih ya. Kita Iya. harus memilih. Saya memilih sekarang. Kalau dulu enggak. Semua masuk. Semua masuk. Kalau sekarang memilih. Dibilang sombong, ya sombong. Oke. Karena saya memilih. Kenapa saya memilih? Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah. Gitu. Jadi tidak sembarangan menerima orang dengan langsung, nggak bisa. Sekarang itu nggak bisa. Kalau dulu tek gitu. Enggak. Sekarang udah enggak. Buat teman-teman abang nih, sahabat-sahabat abang yang belum hijrah. Ya. Ya kalau hijrah mungkin terlalu punishment banget ya. Iya. Yang belum apa ya bahasanya enaknya. Dah, saya juga belum baik lah. Oh, oke. Sama. Kan Belok dikit mah. sedikit- Kan kita bukan penggaris. Kita kan manusia, belok-belok dikit wajar lah. Oke. Tapi jangan terlalu beloknya, jangan kelewatan gitu doang. Kalau dulu kan kelewatan beloknya, ya kan, sehingga mau lurusnya agak berat. Kalau sekarang ya belok dikit ya wajar, lurusin lagi gitu. Kita kan manusia bukan penggaris. Kalau yang lurus kan penggaris. Oke. Gitu. Berarti kita intinya harus punya pegangan hidup Betul. yang mengarahkan kita gitu ya, Bang. Iya, betul. Kalau kita nggak punya coaching, ya kan, nggak punya pelatih, ya kan, ya begitu, tidak terarah. Karena sang coaching itu seperti naik pesawat, Oke. naik helikopter. Gitu. Coaching itu dia lagi naik helikopter, jadi dia bisa melihat kita kemana arah kita berjalan. Karena kalau saat coaching itu seperti dia naik helikopter, yang di-coachingkannya itu seperti dia jalan di hutan. Oke. Jadi kelihatan di depannya itu ada jurang, di depannya itu ada laut, dia tahu, dia kelihatan. Itulah gunanya coaching. Oke. Kayak gitu. Karena kalau nggak ada coaching, ya Terabas aja udah ya. terabas aja. Coaching itu ibaratnya guru gitu.
Karena ada di hadisnya juga Bang Iki, Betul. iya kan? Betul, Gitu. betul. Al ilmu bila saya seton gitu. Ilmu lamun buruan yang burunya setan itu kan repot jadinya nggak ada yang mengarahkan. Betul. Tapi kalau misalkan- Google gimana gurunya? Hah? Kalau Google? Google mah sebagai pengalaman aja dalam hidup. Jadi setidaknya kita nggak ketinggalan zaman gitu maksudnya. Tapi nggak apa-apa belajar di Google, ya kan? Abis kita tahu di Google, baru tanyakan lagi ke guru. Intinya harus punya guru yang real ya. Nah. Yang bisa tanya. Jangan Nah. apa-apa kan. Anak muda sekarang gini loh Bang. Iya. Kita nggak tahu kita Google. Kita Nggak apa-apa sebagai pengalaman dulu, tapi nanti disaringkan lagi dengan guru, Oke. gitu. Karena sang guru itu ibarat air nih, ibarat air. Air kan banyak. Betul. Sang guru tahu memberikan air itu penuh atau tidaknya dia tahu. Betul. Masa iya Iki misalkan ilmunya baru berapa, tiba-tiba sang guru udah minum nih 1 teko, ya mampus lah. Iya. Betul Bang Rudi? Luber. Gitu, lu ber kayaknya urusan gitu. Luber nanti. Nah. Berarti tadi kan kesan-kesan sahabat nih belum dijawab sama Abang. Buat Iya. sahabat yang tadi belum menjadi lebih baik lah. Sedikit lebih baik lah. Apa harus gimana, kan pasti banyak orang buat cerita kan pasti sungkan, malu, ngerasa gini, kadang ngerasa gue udah banyak dosa, ya udah mending gue berbuat dosa aja gitu loh Bang. Oh gitu. Enggak, jadi gini, terkadang sahabat-sahabat saya gitu, Pasti banyak dong satu lettingan itu. ya banyak, ya udah pada sukses. Alhamdulillah lah. Saya sih senang sih. Saya senang melihat orang-orang sukses itu, teman-teman saya sukses itu. Saya senang. Demi Allah Rasul, saya senang. Apa sih? Bahagia, nggak ada rasa iri, nggak. Oke. Nggak ada. Saya bahagia melihatnya. Gitu. Minum dulu. Minum nawe bos, ya mau merek kan ya. Aduh, sponsor ya. Sponsornya sehat gitu. Supaya sehat. Nah Bang, berarti itu kita bicaranya tentang sahabat yang sukses ya. Sukses itu menurut Abang, yang Abang rasain sekarang itu seperti apa? Kalau Bang Jaja kan kemarin sukses kayaknya dia itu nraktir keluarga, nraktir teman-teman seperti itu. Kalau Abang seperti apa? Sukses itu lepas dari belenggu. Oke, dalam nih belenggu itu. Iya, kayak ikatan apa gitu. Misalkan kita lagi terperangkap di sini, kita tiba-tiba lepas. Ya kan? Oke. Sukses itu pada dasarnya bersyukur. Oke. Kecuali kaya raya, beda. Oke. Karena sukses sama kaya itu beda. Oke. Awas hati-hati. Kalau sukses itu belum tentu kaya. Betul. Iya kan? Belum tentu dia banyak duit, belum tentu kalau sukses itu. Tapi kalau misalkan kaya raya, dia udah pasti banyak duit. Itu aja. Oke. Kadang orang menentukan gini, oh dia udah sukses, ya kan? Banyak. Itu masih jamak. Kalau sukses itu masih jamak. Posisi Abang sekarang di mana tuh? Di sukses apa di kaya? Oh gitu. Oh. Apa ya? Kaya raya saya belum. Nanti Bang. Amin ya Allah. Ya sedang menuju ke suksesan. Amin. Dan menuju ke kaya raya udah. Di dunia dan di Amin. akhirat. Amin. Tuh. Begitu Pak Rodi, gimana nih? Aduh. Berarti kita bicara tentang guru lagi nih, guru Iya. spiritual lagi. Berapa kali sih Abang sowan ke guru? Saya setiap malam Sabtu. Apa tuh? Ya, Acara apa? pengajian Oke. satu, terus kedua sharing. Oke. Terus Boleh disebut? ya sharing aja gimana untuk besok nih, hari Sabtu, hari Minggu konsumen biar pada datang, biar booking, minta doanya, gitu aja sih. Saya mah lebih minta doa aja gitu, karena bagi saya kan Habib itu kan juriahnya Rasul, di Betul. mana di situ ada darah Nabi Muhammad yang mengalir, itu doa gitu, nggak lebih dari itu gitu. Jadi harus kita sowan, jangan sama saya ke ustadz juga menghormati, menghargai karena ilmunya gitu. Saya sih orangnya gini, menghargai orang itu baik aja gitu, nggak pilih-pilih ya kalau untuk menghargai gitu, ke siapa aja, nggak mau dibilang sombong. Tapi kalau untuk menjadi dekat tidak mudah gitu. Untuk menjadi dekat Tidak mudah. Kenapa? Ya itu tadi, saya bukan malaikat, Iya. jadi saya manusia juga. Karena guru saya bilang, Bang Bay, lebih baik menjaga daripada mengobati.
lebih baik menjaga daripada mengobati. Wah, Iya. kalau diobati mahal ya. Iya. Belum tentu sembuh. Nah itu lebih baik menjaga. Kalau misalkan saya tidak suka dengan orang itu ke karakternya, lebih baik saya menjaga aja. Ketemu salaman, say hello, nggak ketemu nggak usah dicari, gitu doang. Oke. Ketemu ya seolah kita tidak ada masalah, ya salam memang nggak ada masalah, tapi tidak bisa dekat, gitu doang. Tapi tetap baik sama siapapun, nggak pernah saya sampai detik ini nggak pernah menyimpan rasa dendam dalam hati saya ke siapapun. Lillahi ta'ala, demi Allah SWT. Histori bisa ketemu Habib gimana perjalanannya? Oh, dari Bang Putra. Oke. Dari Bang Putra. Bang Putra ngajakin karena dia statusnya Habib terus. Saya pertama dekat dengan Bang Putra itu karena dia bawa Habib Wan Sehan. Oke. Wan Sehan ke rumah dia. Saya lihat dari TikTok dia, nah kok ada Wan Sehan ini ke rumah si Putra ini, keren ini. Ya saya tanya, oh berarti ini orang bukan sembarangan nih, kata saya nih. Ya udah, saya pengen dekat, ngobrol panjang lebar. Ya langsung kata dia gini, di sini katanya ada Habib, ya kan, Habib Syarif. Dari mana? Dari Kuitang. Oh ya udah yuk kita silaturahmi. Ya langsung kita silaturahmi ke rumah Habib di Adiasa. Di Adiasa. Gitu ya, ngobrol-ngobrol kita ngadain acara maulid ya, akrab gitu. Dan saya suka ditelepon sama Habib, dipanggil sama Habib, udah nurut aja. Iya. Kata Habib A, kata Habib B, kata Habib C, udah gitu doang. Kan dari perjalanan hijrah itu kan banyak orang yang menyebut abang sekarang mas bayi gak asik, kelakuannya udah kayak Habib. Gimana tuh bang? Ya, Kalau menanggapi banyak. orang yang seperti Iya, itu. banyak ya. Kalau ya diam aja lah. Mungkin dia belum tahu. Karena setiap apa yang kita tahu itu bahagia, itu bagus, itu baik. Kan belum tentu orang itu mengatakan itu bagus, itu baik. Betul, Ya sepakat kan? saya. Sepakat kan? Jadi saya tetap kepada prinsip saya aja. Saya dari kecil sih cinta sama Habib. Tapi nggak marah gitu kalau denger. Enggak, saya enggak marah. Itu mah penilaian orang. Oke. Kalau kata bahasa lagu slangnya gini, peduli orang bilang Copyright. oh Nanti copyright. copyright maksudnya. Copyright itu nanti hak ciptanya masuk ke slang. Ntar nggak dibayar bro. Oh gitu. Ya judul lagu Oke. Kalau judul lagu nggak apa-apa, kalau sambil nyanyi jangan. Ntar Oh, copyright. Esken. Berarti untuk histori tentang spiritual kan ya disebutnya ya bang. Iya betul. Iya. Tidak menutup kemungkinan banyak orang yang ngejas segala macam, menyikapinya berarti biasa aja. Biasa aja. Karena dia belum tahu gitu loh. Betul. Oh, karena dia belum tahu. Tapi kalau udah tahu mah, oh, nikmat lah dekat dengan Habib mah. Oh, subhanallah, dekatnya aja kita indah banget, subhanallah. Indah, nikmat gitu. Jadi berpikiran kita sangat dengan Habib itu kayak kita hidup seperti zaman Nabi Muhammad. Betul. Gitu, oh, para sahabat ini. Kayak saya selalu begitu. Berarti kalau disebut fanatik, Fanatik. Enggak sih, saya tetap aja kalau mau seperti ya udah ayo nggak apa-apa. Saya kalau mau kalau dekat dengan Habib ya Habib, ya kan dekat dengan pengusaha ya pengusaha gitu. Cuma di umur sekarang itu saya lebih pengen dekatnya dengan Habib itu doang, enggak. betul. Biasanya orang itu susah bang untuk menemukan guru yang pas. Ya, Iya kan? betul. Setuju kan ya? Tidak mudah, kan? Tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Tapi dari sebelum sowan ke guru kita, guru yang di dekat nggak dilewatin bang? Enggak, tetap ketemu baik aja. Di Ustadz saja juga banyak dekat. Karena kalau kita berteman dengan Habib, jadi kita juga ke bawah. Berarti kita kalau ingin berbuat kasarnya di luar nakal lah. Gimana tuh bang? Kayak gimana gitu? Ada perasaan gimana? Iya. Kalau kita mau berbuat sesuatu gitu, Iya. yang di luar konteks, di luar apa sih namanya? Islam lah. Ya Islam lah, semua ibarat kayak gitu. ibaratnya. Kayaknya kita nggak mau. Kita nggak mau. Misalkan kita mau berbuat jahat, kita nggak mau. Kita mau melakukan, kita nggak mau. Itu. Jadi walaupun orangnya tidak ada, tapi merasa ada kita. Gitu aja. Maksudnya, oh guru kita ada. Gitu aja. Jadi walaupun dia tidak bersama kita, tapi setidaknya
dia mantau kita. Karena bersama itu tidak selalu ada berbarengan gitu maksudnya. Oke. Bersatu bukan berarti kita selalu bersama-sama gitu. Kayak gitu aja sih Bang. Nah, kan, Betul Bang Rudi? kan kemarin itu Iki langsung opening sama Bang Jaja tuh Iki bilang sepi di sini. Kan semua di cut off tuh. Alasan Abang kan sebagai posisi di Doraemon sebagai supervisor ya? Iya betul. Nah, kenapa bisa di cut off? Ya, Marketing yang lain. Ya kan di peraturan. Oke. Peraturan jadi di Banyak yang nanya tuh. iya peraturan aja pada dasarnya kan kalau misalkan kita kan cuma tunduk sama peraturan dan integritas. Kalau kata bahasa Bang Budi mah integritas. Jadi seorang pemimpin itu Bang harus Budi itu bisa siapa Bang Budi? CS. Oke. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan, ya kan, dimana tanggung jawab itu kan dari kita, ya kan, apapun yang akan terjadi ya kita yang bersiap maju tanggung jawabnya gitu. Betul. Gitu. Itu doang sih, tanggung jawab karena tanggung jawab perusahaan itu ya gitu lah, tanggung jawab intinya gitu. Jadi seorang atasan itu tidak mungkin mengeluarkan orang itu pada dasarnya. Itu kan kembali lagi kepada perusahaan mau atau tidak dengan orang itu, kita mah sebagai penyambung lidah. Betul. Gitu. Saya harus tegas, harus berani ngambil keputusan karena kamu sebagai seorang pemimpin. Gitu. Oke, berarti bukan sepihak ya? Bukan. Kalau misalkan seperti enggak lah, nggak bakalan. Oke. Gitu. Soalnya banyak teman-teman lain yang nanya gitu Bang. Gitu. Enggak lah. Oke, berarti kalau soal tanggung jawab, berarti sebelum adanya tanggung jawab dikasih kesempatan dong ya? Betul. Berarti dari kesempatan itu dia tidak bisa memaksimalkan waktunya dia. Iya, betul. Oke. Betul, Pak. Boleh minum dulu. Minum. Kalau Nggak ada mereknya, nggak ada merek ini mah. kalau agak tegang boleh minum dulu. Akhirnya mau habis nih, nggak ada merek. Aduh, Kan? undang tamu nih, sembarangan ini. Masuk nih. Nanti banyak podcast gini kalau misalnya nanti kayak Bang Anom, udah cek, gitu udah banyak Iya. Ustaz. Iki pengen ngundang tokoh-tokoh sih Bang. Tokoh-tokoh yang berpengaruh. Kayak kemarin kenapa ngundang Bang Jaja sebagai tokoh ciwi-ciwi gitu. Ini kalau Abang ya disebutnya ya tokoh sang maestro mungkin, maestro marketing lah. Amin, ahlan wa sahlan, saudara Nabi. Jadi apapun yang dijual pasti laku. Amin. Apapun, konteksnya apapun ya. Iya. Tidak Yang berarti yakin. manusia ya. Kalau belum bisa. Dalam manusia dosa yang ada. Nah. Berarti kan pengalaman berteman tidak menutup kemungkinan dengan siapapun, tapi kita tetap memilih. Iya, betul. Karena ngerasa udah di umur segini 40 mungkin ya Bang ya? Iya, betul. 40 kita ingin menjadi lebih baik. Iya, betul. Kalau- Minta bimbingan, saya selalu minta dibimbing sama Allah, minta ridho Allah gitu aja. Amin, amin. Minta dibimbing sama Kenapa Allah. bisa sepasrah itu sih Bang? Konteksnya bukan pasrah, bukan Oke. pasrah. Pasrah ke Allah maksudnya. Kenapa bisa? Bukan pasrah. Kalau Pak kategori saya nggak pernah pasrah. Oke. Bukan pasrah. Berserah. Oke. Bedanya Oke. terkadang orang pasrah sama berserah itu Oke, menyamakan. iya. Pada dasarnya saya bukan pasrah, tapi apa sih tadi itu pasrah? Berserah. Berserah. Jadi ibaratnya diserahkan semuanya. Kalau dulu kan enggak diserahkan. Kalau sekarang saya serahkan. Ya Allah, saya serahkan padamu semuanya. Bukan pasrah. Kalau pasrah mah nggak boleh lah. Berarti pasrah mah gitu dong. Syariat, torekat, hakikat, marifat. Salah itu kayak si Bang Budi. Iya. Iya. Dia kan menyerahkan lagi. Iya, betul. Nah, ada nggak sih impian Abang yang belum tercapai? Ini pertanyaan kemarin malam ini sama siapa nih? Sama Gopur. Oke. Iya, ini ada pertanyaan gitu. Bang Bay, impian apa yang dari dulu belum tercapai di umur Bang Bay ini di Iya. umur 40 gitu ya. Kalau saya bilang, saya dulu cita-cita Bang Bay apa sih? Iya kan? Betul. Gopur bilang ke saya jujur Bang, saya punya cita-cita seharusnya di umur 40 ini. Saya sedih. Saya punya cita-cita pengen punya pesantren. Amin. Ya, saya pengen punya pesantren di mana saya itu
pengennya dikubur di situ. Di Oke. pesantren itu kalau saya mati, saya pengennya dikubur di pesantren saya. Itu yang saya mau. Kemarin malam tuh sama Gopur gitu. Saya pengennya Bang Gopur meninggal dunia ini ada 2, kata saya. Di mananya yang pertama saya pengen meninggal saya di Mekah. Ya kan? Amin. Kedua, Diaminin boleh kan ya? ya boleh, amin, emang saya pengen. Yang kedua, saya pengen meninggal di tempat pesantren yang saya buat, itu doang. Tapi kan lu nggak bisa ngajarin, ya kata Bang Topik tuh, saya bilang gini, seorang manusia biasa tidak bisa ngebenerin motor, bener gak sih? Betul. Bukan berarti dia tidak bisa punya bengkel, Betul. itu aja Betul. maksudnya. Iya. Gitu. Ya bisa, Berarti nanti saya nggak bisa juga benerin motor nih. Berarti nanti Ya kan, ya dihibahin, cari Bang. orang yang, iya. Cari orang atau apa? Dihibahin. Iya, betul. Itu cita-cita saya pengen banget punya pesantren karena yang bisa membuat kita bahagia, yang membuat kita tenang itu menurut saya ya hanya agama. Oke. Gitu. Jauh dari agama, sebesar apapun uang kita di rekening nggak bakalan nyaman, nggak bakalan tenang, nggak bakalan bahagia. Semuanya palsu. Kenapa bisa bilang gitu? Hah? Ya karena saya merasakan, Oke. bukan kata orang. Seberapa kelam sih Bang waktu dulu? Ya. Nggak apa-apa sharing aja. Biasa lah, udahlah biasa lah. Di zaman dulu mah kayak gitu, duit banyak apa, tapi nggak ada jauh dengan agama. Sedih pokoknya. Pokoknya pesan saya, apapun jangan jauh dari agama, itu doang. Apapun masalahnya ya. Iya. Kalau teh botol susu kan apapun makanannya. Iya, minumnya tetap gitu. Tapi pertanyaannya ini bukan teh botol soda, ini air putih. Kontennya gimana nih? Begitu. Ini berapa menit ya? Paling juga 20 menit. Oh. Sibuk emang. Enggak sih. Nggak sibuk kan? Lumayan. Oh. Nah, berarti Bang, kita udah hampir semua dibahas ya. Iya bang. Iya. Masa ada pertanyaan lagi sih Bang. Iya. Banyak sih yang di luar sana ingin dekat dengan Habib, walau ingin dekat dengan Ustadz, ingin dekat dengan Kiai. Caranya nge-trigger diri sendiri buat dekat, buat apakah kita harus ikut pengajiannya dulu, apakah gimana caranya? Iya emang tidak mudah dekat dengan kayak gitu. Betul. Iya Nggak kayak dekat dengan apa? Tinggal bisa hello doang langsung dekat kan? Iya bisa kalau kayak gitu. Kalau dekat dengan ulama-ulama itu tidak mudah. Itu. Tidak mudah ya, bukan sulit ya, Iya. tidak mudah. Jadi Betul. perlu proses yang panjang Betul. gitu karena ya seperti itulah susah untuk diungkapinnya gitu. Hati kita dulu gitu. Saya semalam mimpi loh. Apa? Saya semalam mimpi mandi. Mimpi mandi sih. Apa ya maksudnya ya? Mimpi mandi. Airnya? Airnya bening banget. Airnya apa tuh? Oh, air putih dingin lagi cuman itu sama Habis sholat nggak? enggak sih. Oh ya udah, Nggak bisa. gue nggak tidur. Nah, berarti kegiatan Abang hanya fokus di Darul Estate Saat ini saat ini. Oh, kalau saat ini berarti tidak menutup kemungkinan saat besok? iya begitu. Oh, begitulah. Ya karena hidup. Oke. Iya kan hidup itu kan gini Bang. Saya pernah baca dari sebuah buku ya kan yang abadi, pernah belajar dari dulu zamannya motivator gitu. Yang abadi itu di dunia itu cuma 2. Apa tuh? Yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Betul. Yang kedua itu perubahan. Betul. Itu doang. Betul. Ya itu doang yang saya ingat dalam diri saya karena kadang-kadang kita pengen berubah. Jangan jauh-jauh, diri kita sendiri aja banyak perubahan. Gitu. Ya kita dari tadinya seger apa nanti jadi keriput, gigi yang tadinya rata nanti bisa jadi ompong kayak gitu. Perubahan rambut yang tadinya apa tuh hitam bisa jadi putih. Ya itulah hidup. Perubahan. Kalau dari rakus ada berapa? Apa? Kalau dari kerakusan, Perkusan. Maksudnya? dari kerakusan yang sifatnya manusia itu ada berapa, Mak? Gak ngerti saya. Kan tadi dari abadi itu di dunia ada 2. Iya. Satu Allah, dua perubahan. Iya betul. Betul. Kan kalau dari kerakusan yang manusia Nggak tahu. Apa tuh? ada suatu hadis riwayat sedikit ya mungkin ya, bukan
Kita cari ya bang. Iya, dari hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Yang rakus di dunia ini ada dua. Satu, pengumpul harta. Yang kedua, pengumpul ilmu. Abang lagi ada di yang mana nih? Pengumpul harta sama pengumpul ilmu. Betul. Dua-duanya saya nggak ada. Berarti nggak rakus dari itu. Ya nggak mau saya. Saya mah bukan pengumpul harta. Oke. Bukan pengumpul ilmu, bukan. Saya itu pencari ilmu untuk disebarluaskan. Oke. Gitu. Jadi pengumpul pencari harta untuk dibagikan. Oke. Gitu. 50-50 lah ya. Iya. Oke. Bagikan aja. Gitu. Ilmu dapat ya bagikan. Kalau itu bagus. Kalau dibagikan terus nggak takut kitanya miskin bang? Justru makan bertambah lah. Kenapa? Bisa yakin seperti itu? Kenapa? Oke. Jadi seperti ini. Ini air. Oke. Air nih. Kalau kita bolongin, Iya. dia akan habis kan? Betul. Iya kan? Padahal itu akan ditambah lagi. Betul. Jadi mengalir terus. Walaupun bolong. Iya, walaupun bolong, tapi bolongnya lihat dulu kemana jalurnya. Oh, kalau ke ciwi-ciwi beda lagi. Oh, gitu. Gitu. Yang penting baik aja. Nggak pernah masuk kalau ngomongin ciwi-ciwi langsung di habis dulu. Stop bereksperimen. Oke. Lu gantian lu. Udah berapa menit ini? Coba lihat terus. Berapa menit itu? Paling juga 20 menit loh bang. Lama ini. Paling juga kemarin bang aja 40 menit. 37 dia kemarin ya. Iya, itu video Udah berapa aslinya ya? 40 menit. Tanggung 5 menit sejam. Iya, baru berlima sejam. 56 menit. Oh tuh, udah mau hampir sejam. Wih, Berarti paling panjang nih. Kita Perasaan mah barusan mah ya udah 1 jam. buat kita buat ini pasti setiap terakhir tamu yang datang Iki selalu minta kata-kata untuk semua orang dari abang. Oh, pesan maksudnya. Betul. Pesan saya sih satu. Jadilah orang yang terbaik. Oke. Itu aja. Jangan menjadi orang yang terbenar. Oke. Yang mencari orang yang terbaik aja. Jadilah orang yang terbaik. Jadilah orang yang terbaik. Jangan jadi orang yang terbenar. Terima kasih udah menonton. Terima kasih Bang Bay. Oke. Udah datang. Siap. Thank you, Bang. Sehat-sehat. Thank you, siap. Sukses selalu Bang. Amin, 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 amin. Semoga kita bertemu lagi. Nanti. Amin. Oke, coba lu tutup.